Oke, coba kita jujur deh. Setiap kali kita dengar nama Iran di berita, yang kebayang apa sih? Pasti soal politiknya yang lagi panas kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, untuk benar-benar ngerti Iran yang sekarang, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Kita ngomongin soal warisan peradaban yang usianya lebih dari 2.500 tahun. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba bayangin sejenak ya, lokasinya Teheran, waktunya Maret 2026. Tiba-tiba, langit bergemuruh penuh ledakan, dan seluruh dunia seakan menahan napas. Mungkin ini belum jadi berita utama hari ini, tapi skenario kayak gini tuh sangat mungkin terjadi loh. Semua ini dibangun dari ketegangan geopolitik yang ya kita lihat sendiri sekarang ini. Dan situasinya, wah memanas dengan cepat banget, ada serangan gabungan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Balasannya, nggak main-main, Teheran langsung tutup Selat Hormuz. Kalian tahu kan, itu jalur super vital buat energi dunia. Akibatnya, ekonomi global langsung lumpuh. Dan dari situ, operasi militer yang dijuluki Operation Epic Fury dimulai, mengubah konfrontasi jadi, ya, perang terbuka. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya? Sebuah wilayah yang notabene adalah salah satu buayan peradaban tertua di dunia, sekarang malah jadi titik panas global. Jawabannya, teman-teman, itu tersembunyi di dalam sesuatu yang sangat dalam. Kebanggaan dan identitas nasional mereka. Sesuatu yang akarnya udah ribuan tahun umurnya. Oke, untuk bisa paham itu semua, kita harus putar waktu. Jauh ke belakang, melampaui semua berita utama yang kita baca hari ini. Kita akan menuju ke era Kekaisaran Persia pertama, yang didirikan oleh dinasti Achaemenid. Yep, disinilah semuanya dimulai. Jadi gini, wilayah ini tuh bukan tempat baru, udah jadi rumah bagi peradaban selama ribuan tahun loh. Ada pemukiman tertua yang diketahui itu dari tahun 7.200 sebelum Masehi. Tapi, game changernya, titik baliknya, itu terjadi sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Nah, saat itulah muncul seorang pemimpin visioner bernama Cyrus Agung. Dialah yang berhasil menyatukan suku-suku nomaden dan mendirikan sebuah kekaisaran yang beneran deh mengubah peta dunia selamanya. Dan kita harus garis bawahi ya, ini tuh bukan kekaisaran biasa, bukan sembarang kekaisaran, ini adalah superpower global pertama dalam sejarah manusia. Bayangin aja, di puncak kejayaannya wilayahnya itu membentang dari Mesir di Afrika sampai ke India di Asia. Skalanya itu, wow, bener-bener nggak terbayangkan untuk zaman itu. Tapi tunggu dulu, yang bikin kekaisaran Persia ini fenomenal banget tuh, bukan cuma soal ukurannya loh. Kekuatan sejatinya itu ada di gagasannya. Ide-ide revolusioner dari para pemimpinnya, terutama dua nama ini, Cyrus sang pendiri dan penerusnya, Darius. Coba deh kita lihat kutipan dari silinder Cyrus ini. Benda kuno ini sering banget dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Serius? Jadi Cyrus ini nggak cuma menaklukkan wilayah, dia justru membebaskan orang-orang. Contohnya bangsa Yahudi dari tawanan di Babilonia. Dan yang lebih gila lagi, dia ngizinin semua rakyat di bawah kekuasaannya untuk menjalankan budaya dan agama mereka sendiri. Di zaman itu, wah kebijakan kayak gini tuh bener-bener revolusioner. Oke, kalau Cyrus itu kita anggap sebagai pendiri yang punya visi besar, nah Darius Agung ini adalah arsitek brilian yang menyempurnakan semuanya. Dia yang mengambil kekaisaran super luas ini dan mengubahnya jadi semacam mesin pemerintahan yang terorganisir dan efisien banget. Apa aja yang dia lakuin? Gini, Darius itu memperkenalkan inovasi-inovasi yang pada dasarnya jadi cetak biru negara modern. Pertama, dia menyatukan ekonomi pakai mata uang standar. Kedua, dia bangun jalan raya kerajaan yang super megah buat menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Ketiga, dia bikin sistem pos pertama di dunia, biar komunikasi bisa super cepat. Dan keempat, dia pakai teknologi kanat, ini keren banget, terowongan air bawah tanah yang cerdas buat mastiin pertanian di wilayahnya tetap subur. Luar biasa kan? Jadi, intinya gini, inovasi-inovasi ini tuh bukan cuma catatan sejarah yang ngebosenin ya. Coba pikirin deh, jalan raya kerajaan itu ibaratnya jalan tol antar negara zaman sekarang. Sistem posnya itu kayak FedEx atau email versi kuno. Terus kanat, itu sistem irigasi canggih yang berkelanjutan. Keren banget kan? Ini semua dari 2.500 tahun yang lalu. Nah, semua warisan luar biasa ini, kekaisaran yang super luas, inovasi yang brilian, gagasan-gagasan yang jauh melampaui zamannya, selama ribuan tahun itu melekat pada satu nama yang dikenal seluruh dunia, Persia.
Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan kunci yang menghubungkan masa lalu yang hebat ini dengan identitas Iran yang kompleks hari ini. Jadi kenapa sih sebuah bangsa dengan warisan legendaris bernama Persia akhirnya memilih untuk dikenal dunia sebagai Iran? Nah, jawabannya itu kompleks, tapi intinya begini. Nama Iran, yang artinya tanah bangsa Arya, itu sebenarnya adalah nama yang selalu mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Perubahan resmi di tahun 1935 itu semacam deklarasi, sebuah cara untuk menegaskan identitas nasional mereka di panggung dunia. Jadi ini bukan sekedar ganti nama ya, ini adalah cerminan dari perjalanan panjang sebuah bangsa dalam mencari dan mendefinisikan dirinya sendiri. Sebuah kisah yang ternyata terus berlanjut sampai hari ini.